Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti aktivitas hari ini. Berjumpa kembali dalam pembelajaran persiapan bagi calon penerima sakramen penguatan yang keenam. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema beriman secara dewasa dan mandiri. Nah, sekarang mari kita lihat tujuan pembelajaran kali ini. Peserta memahami sakramen penguatan sebagai ungkapan pelantikan seseorang sebagai orang yang beriman, dewasa, dan mandiri. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan atau jika Anda ditanya, apakah Anda sudah dewasa? Coba mari kita cek ke dalam diri kita masing-masing. Mari sekarang kita membaca sebuah cerita. Menjadi dewasa itu pilihan. Suatu hari, ibuku bangun pagi-pagi sekali, lalu bekerja keras sepanjang hari, dari menyiapkan makanan untuk kami sampai membereskan rumah tanpa dibantu oleh pembantu. Sudah dari jam 7 malam tadi, ibu selesai menghidangkan makan malam untuk ayah dan kami. Sangat sederhana sekali, hanya berupa telur mata sapi, tempe goreng, sambal teri, dan nasi. Namun sayang, karena sibuk mengurusi adik kecilku yang terus merengek, tempe dan telur goreng yang dibuat oleh ibuku pun agak sedikit gosong. Saya melihat ibu sedikit panik, tapi tidak bisa berbuat banyak, sementara minyak gorengnya sudah habis. Kami menunggu dengan tegang apa reaksi ayah yang pulang kerja. Pasti beliau sudah sangat capek, apalagi melihat makan malamnya hanya tempe dan telur yang gosong. Luar biasa, ayah saya dengan tenang menikmati dan memakan semua yang disiapkan oleh ibu dengan tersenyum. Dan bahkan beliau berkata, "Bu, terima kasih ya." Tak lama kemudian, ayah saya terus menanyakan kegiatan saya dan adik saya di sekolah. Selesai makan, tepatnya di meja makan, saya mendengar ibu meminta maaf kepada semuanya karena telur dan tempe yang disajikan itu gosong. Dan satu hal yang tidak pernah saya lupakan adalah apa yang ayah katakan pada ibu. "Bu, gak apa-apa. Malahan saya suka sekali dengan telur dan tempe yang gosong kok." Sebelum tidur saya pergi untuk mengucapkan selamat tidur kepada ayah. Kemudian saya bertanya, apakah ayah benar-benar menyukai telur dan tempe yang gosong tadi? Heran dengan pertanyaan saya, tiba-tiba ayah memeluk saya erat dengan kedua lengannya sambil berkata, "Anakku, ibu sudah bekerja keras sepanjang hari dan dia benar-benar sudah sangat capek. Jadi sepotong telur dan tempe yang gosong itu tidak akan menyakiti siapapun kan?" Ini pelajaran yang saya praktekkan di tahun-tahun berikutnya. Belajar menerima kesalahan orang lain adalah satu kunci yang sangat penting untuk menciptakan sebuah hubungan yang sehat, bertumbuh, dan abadi. Cerita ini diambil dari mococerpenblogspot.com. Nah, mari kita refleksikan bersama. Kira-kira kalau kita membaca cerita tadi, ciri-ciri orang dewasa itu seperti apa yang tampak dalam cerita tadi? Mungkin itu tampak dalam diri ayah, ibu, ataupun anak, ya. Dan kita semua harus tahu bahwa kedewasaan seseorang itu tidak diukur dari usia, ya. Tuanya usia itu tidak menjamin kedewasaan seseorang, ya. Besarnya fisik seseorang tidak menjamin kedewasaan seseorang. Nah, kira-kira dari cerita tadi, ciri orang dewasa itu seperti apa ya?
Yang pasti kita harus ingat bahwa emosi tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang ada. Jadi, selalu berpikir dewasa. Orang yang dewasa tidak akan mudah emosi. Kemudian, mengapa suatu hal itu terjadi? Karena ini pasti punya alasannya sendiri. Jangan kita menjadi orang yang egois dan hanya mau dimengerti, ya, tanpa mau mengerti keadaan orang lain, ya. Jadi, dari cerita tadi kita belajar bahwa tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Nah, sekarang mari kita perhatikan ciri-ciri orang yang dianggap dewasa, ya. Ciri-ciri orang yang dianggap dewasa, yang pertama itu adalah bisa mengerti orang lain, ya. Tampak dari cerita tadi, anggota keluarga itu saling mengerti satu sama lain, ya. Kemudian, yang kedua bisa memilih mana yang baik dan buruk. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Kemudian yang ketiga bertanggung jawab, ya. Bagaimana seorang pelajar yang memang tugasnya belajar, ketika dia dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, bertanggung jawab terhadap tugasnya, dia bisa dianggap dewasa loh. Tapi tentu saja bukan hanya masalah belajar ya. Ketika dia di rumah sebagai anak, membantu orang tua, menjalankan tugasnya dengan baik sebagai anak, ya, bertanggung jawab, dia bisa dianggap dewasa. Kemudian yang keempat itu mencari solusi, mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan, ya. Ketika ada kendala dalam masalah PJJ, ya, nggak ada kuota, wifi jaringannya lemot atau rusak, gitu ya. Kita cari solusi, tidak kemudian berhenti tidak mau belajar. Ada salah satu solusi lagi yang bisa dilakukan, yaitu kita datang ke sekolah, belajar di sekolah, ya. Kemudian yang kelima diantaranya orang dewasa itu tidak haus pujian, ya. Kemudian sebagai orang yang dewasa itu juga harus berpikir sebelum bertindak, ya, tidak asal-asalan, ya. Dan masih banyak lagi ciri orang dewasa yang lain. Nah, sekarang mari kita refleksikan lagi bersama, ya. Idealnya, kedewasaan seseorang itu selaras dengan kedewasaan hidup berimannya. Tetapi banyak orang dewasa fisiknya, namun imannya kekanak-kanakan. Nah, sekarang mari kita akan lihat, ya, orang yang dewasa secara iman itu seperti apa. Ciri-ciri orang yang dewasa dalam iman. Yang pertama itu berani mengambil keputusan iman secara bebas. Jadi, saya beriman karena saya ingin membangun relasi yang lebih akrab dengan Allah dan sesama, bukan karena pengaruh orang lain, ya. Misalnya, sebagai seorang pelajar, saya melakukan kegiatan praktek keterampilan beragama itu karena memang saya ingin dekat dengan Allah dan sesama, bukan hanya sekedar untuk memperoleh nilai. Kalau hanya sekedar memperoleh nilai berarti Anda belum dianggap sebagai orang yang dewasa dalam iman. Kemudian, orang yang dewasa dalam iman yang kedua itu mampu mempertanggungjawabkan imannya, ya. Anda semakin menyadari bahwa iman bukan sekedar rumusan ajaran saleh, tetapi merupakan nilai yang dimengerti dan dihayati sehingga mendorong seseorang untuk mewujudkan nilai-nilai yang dihayatinya dalam hidup sehari-hari, ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tetapi seorang yang beriman dewasa itu juga mempraktekkan apa yang ia hayati, apa yang ia mengerti, dan apa yang ia tahu. Kemudian, yang ketiga, bersedia men-sharingkan imannya. Seorang yang beriman dewasa itu menyadari bahwa iman bukan untuk dimiliki sendiri. Apa yang diimani sungguh bernilai dan membuat hidupnya berarti, sehingga tidak segan-segan mengatakannya kepada orang lain tanpa bermaksud memaksa orang lain mengakui apa yang diimani. Ya, iman itu sifatnya adalah personal. Jadi, iman yang kita miliki itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita bersedia men-sharingkan pengalaman iman kita dengan orang lain. Ya, lepas dari orang mau meyakini atau tidak apa yang kita sharingkan.
mau mengakui atau tidak apa yang kita imani. Ini adalah ciri orang yang dewasa dalam iman. Kemudian yang keempat, bersedia bertumbuh, ya. Orang yang dewasa dalam iman itu berusaha memupuk imannya dengan segala upaya, tidak merasa puas dengan hidup berimannya, selalu memurnikan diri, membina diri terus-menerus, baik secara pribadi maupun bersama, ya. Jadi seorang beriman dewasa itu tidak hanya cukup dengan ikut misa seminggu sekali, atau tidak hanya cukup dengan novena ke Gua Maria, atau tidak hanya cukup dengan berbuat baik, tetapi seorang yang beriman dewasa itu bersedia bertumbuh, terus-menerus memurnikan diri, membina diri terus-menerus, baik secara pribadi maupun bersama. Makanya tidak heran kalau dalam kalender keterampilan beragama banyak aspek yang harus dilakukan. Bukan hanya berdoa, ekaristi, tapi ada beramal, berbuat baik. Di masa Prapaskah ini Anda diajak untuk berpantang. Itu agar iman semakin bertumbuh. Dan ketika kita bersedia untuk bertumbuh, berarti kita bisa untuk melakukannya. Dan kita bisa dikatakan bahwa kita dewasa dalam iman. Kemudian yang kelima, orang yang beriman dewasa itu terbuka di saat mengalami krisis. Pada saat mengalami krisis, semakin menyadari kelemahan dan dosa, merasa tergantung pada Allah dan sesama. Dengan rendah hati datang dan meminta bantuan pada Tuhan serta bertobat. Ini orang yang dewasa dalam iman. Jadi ketika mengalami krisis bukan menyalahkan Tuhan, justru semakin dekat dengan Tuhan dan tergantung pada Tuhan. Semakin berendah hati, meminta maaf atas dosa dan kesalahan. Kemudian yang keenam, toleran dan terbuka. Seorang yang beriman dewasa itu setia dan taat pada ajaran agamanya, tetapi tetap menghargai orang lain yang berbeda keyakinan agar bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang mereka yakini. Ya, seorang yang beriman dewasa itu bersikap toleran terhadap mereka yang berbeda dengannya, berbeda keyakinan dengannya. Baik, yang ketujuh adalah ciri orang yang beriman dewasa, kritis dan reflektif. Mampu memilih mana yang baik dan jahat, mana yang benar dan mana yang salah, kemudian tidak asal ikut-ikutan, menyadari kemampuannya untuk memilih berdasarkan refleksi iman, ya. Jadi ketika melakukan suatu hal bukan karena ikut-ikutan orang lain, ya, tetapi memang itu sesuatu yang benar, yang baik yang harus dilakukan, ya. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang beriman dewasa adalah konsekuen. Satu dalam kata, pikiran, dan perbuatan berdasarkan kebenaran iman yang dihayatinya. Membangun keselarasan dalam iman, ibadat, dan amal kasih. Ya, jadi seorang yang beriman dewasa itu harus konsekuen. Apa yang dikatakan, dipikirkan, dan dilakukan itu selaras. Nah, mari sekarang kita mendengarkan peneguhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1-7 dilanjutkan ayat 11-16. Pertumbuhan umat dengan karunia yang berbeda harus berfokus ke arah Kristus sebagai Tuhan dan kepala gereja. Kalau anggota gereja memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, maka tujuan kehadiran gereja di dunia menjadi konkret dalam kesatuan. Gereja yang bersatu menjadi sebuah kesaksian yang sangat berkuasa dan indah di tengah dunia saat ini. Nah, mari kita refleksikan bersama. Apakah Anda termasuk orang-orang yang memiliki kedewasaan dalam iman? Ya, Anda sendiri yang bisa mengukur diri Anda. Sejauh mana saya dewasa dalam iman? Anda bisa melihat ciri-ciri orang yang dewasa dalam iman tadi. Lalu, apakah saya termasuk orang yang memiliki kedewasaan dalam iman? Satu hal yang harus kita tahu, bahwa kedewasaan seseorang tidak bisa diukur dari usia dan fisik. Bisa saja orang itu sudah tua, tetapi dia belum dewasa dalam iman. Atau orang itu atau anak itu masih SMP, tetapi ternyata dia sudah memiliki kedewasaan dalam iman. Ya, mari kita cek bersama, kita
sama-sama mengusahakan agar kita semakin dewasa dalam iman. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.